illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, malana rabbun siwa. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Pemirsa Badar TV yang selalu dan mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia diciptakan oleh Allah dari satu jenis Nabi Adam alaihi salam. Kemudian Allah firmankan di dalam Al-Quran, Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dengan satu jenis Nabi Adam kemudian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan mereka memiliki golongan-golongan masing-masing. Maka dari itu ada golongan-golongan yang memang dicap oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang sering kita dengar di dalam Al-Quran adalah golongan yang baik dengan golongan yang tidak baik. Golongan yang tidak baik yang akan kita bahas saat ini adalah golongan munafikun, golongan orang-orang munafik, orang-orang yang di dalamnya tetap melakukan ibadah, dia melakukan sholat, dia melakukan puasa, dia bersedekah, layaknya beragama Islam, melaksanakan syariat-syariat Islam, tetapi sungguh celaka Allah subhanahu wa ta'ala mencap dirinya sebagai munafikun, yaitu orang-orang munafik. Apakah munafik ada di dalam diri kita atau tidak? Kalau memang ada, maka bertaubatlah, karena dikhawatirkan ketika kita tidak bertaubat dari sikap-sikap perilaku orang-orang munafik, walaupun kita sholat, walaupun kita puasa, walaupun kita beribadah, apa yang Allah akan lakukan terhadap orang munafik di akhirat? Hal ini Allah sudah jelaskan. Allah firmankan di dalam surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Di manakah ditempatkan orang yang munafik, orang yang memiliki perilaku itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Innal munafikina fid darkil asfali minan nar walang tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik Allah akan tempatkan di dalam kerak neraka jahanam. Subhanallah, Masya Allah. Ketika kita mendengarkan neraka, api yang sudah Allah dinyalakan bertahun-tahun sampai hitam, ketika ada manusia yang masuk ke dalamnya, api biasa, bukan kerak neraka jahanam, api biasa. Apa kata Allah? Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Apabila ada orang yang dibakar oleh Allah, hancur kulitnya, orang itu menjerit, mengerang kesakitan, ya Rob, sakit, perih, dan hancur kulit, dagingnya hangus. Badalnahum juludan ghairaha, kemudian Allah ganti dengan kulit yang baru, kemudian hancur lagi. Ini neraka yang biasa. Tapi bagaimana dengan neraka jahanam, kerak neraka, darkil asfal, di bawahnya lagi, dekat dengan sumber api neraka? Dan itulah orang-orang munafik yang memiliki sifat munafik. Allah subhanahu wa ta'ala akan tempatkan bukan hanya di neraka, tapi fidarkil asfali minan nar, di kerak, di bawah kerak neraka jahanam yang paling dasar sekali. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, saya sampaikan itu hari ini agar kita menginginkan pengetahuan tentang bagaimana sih agar kita terhindar dari sifat orang munafik, dan apakah di dalam diri kita ini menyimpan sifat-sifat dan perilaku orang munafik. Dengan demikian
maka kita akan sedikit demi sedikit menjauhi hal itu agar kita tidak diberikan oleh Allah siksaan bidarkil asfal yang membuat hati-hati kita mempertanyakan. Sifat munafik itu adalah sikap yang dibenci oleh Allah dan Rasulullah, bukan Allah dan Rasulullah, manusia saja. Ketika ada orang yang memiliki sikap munafik itu, dia akan benci kepada orang itu karena dia merusak, menghancurkan. Nah, sekarang kebalikan dari sikap munafik berarti sikap perilaku yang dicintai Allah dan Rasulnya, bahkan orang pun akan senang kepadanya. Tiada lain adalah bukan munafikun tapi mukminun. Mukmin berarti ya? Orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala surga dan seluruh kenikmatannya. Maka Allah firmankan di dalam Al-Quran, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi orang yang beriman itu tidak punya rasa takut, tidak punya rasa sedih. Kenapa? Perilakunya mencerminkan orang-orang yang beriman. Di antaranya bagaimana orang yang beriman itu wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang paling pertama orang yang beriman adalah alladzina idza dzukirallah, selalu menghadirkan Allah. Bagaimana dia mau menyakitin orang lain, bagaimana dia mau berbuat curang, bagaimana dia mau berbohong. Karena dia tahu tidak ada siapapun manusia di hadapannya. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Itu perilaku orang yang beriman. Makanya Allah akan tempatkan di dalam surga. Berbeda dengan perilaku orang-orang munafik secara garis besar. Idza haddatsa kadzdzaba, apabila dia berbicara lebih banyak membohonginya daripada benarnya. Yang kedua adalah wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji bahkan membawa-bawa Allah, demi Rasulullah, saya berjanji, saya bersumpah. Wa idza wa'ada, apabila dia berjanji maka dia tidak menepati janjinya. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia lupa terhadap janjinya itu, baik janji kepada manusia maupun janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum, wa aufu bi ahdillah, tepatilah janjimu kepada Allah jika engkau berjanji. Janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita tepati dengan sebaik-baiknya. Maka jangan sampai kita tergolong orang yang tidak pernah menepati janji. Kalau memang kita belum mampu untuk melakukan janji-janji itu, janganlah berjanji. Kecuali berjanji dengan kebaikan. Ya Rob, saya insya Allah mau berbuat baik. Itu kan janji. Tapi janji untuk melakukan sesuatu hal yang nantinya kita tidak bisa membayarnya, maka itu adalah suatu utang. Al-wad'u dainun, janji itu adalah hutang yang harus dilunasi. Maka ciri daripada orang-orang yang memiliki sikap munafik yang kedua, apabila dia berjanji dia selalu tidak menepati janjinya. Begitu kita mendapatkan apa yang kita miliki. Semacam Sa'labah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan aku untuk kaya. Maka Rasulullah mengangkat tangan, Allahumma rizuk Sa'labah, ya Allah berikan rezeki Sa'labah. Dan Sa'labah berjanji, kalau misalkan nanti aku kaya, aku akan sumbang masjid, sumbang pesantren, sumbang madrasah, akan aku berikan zakatnya kepada fakir miskin. Maka Sa'labah hari demi hari itu kekayaannya semakin banyak, peternakannya semakin banyak, bahkan sholat 5 waktu saja Sa'labah tidak terlihat. Kata Nabi kepada sahabat, kemana Sa'labah? Sa'labah kebanyakan harta ya Rasulullah, dia tidak pernah berjamaah lagi. Masya Allah. Itu janji kepada Allah sudah diingkari. Kemudian diutuslah utusan Rasul untuk meminta zakat. Sa'labah enggan mengeluarkan zakat. Maka turunlah ayat ya, di mana sebelum Allah berikan keinginannya, ketika Allah berikan keinginannya, tercapai cita-citanya, bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Dia bakhil, dia kikir, ini harta saya. Inkar. Malah sebelum dia kaya, sebelum
dia mendapatkan sesuatu, dia berjanji, la nasaddaqanna wa nakunanna minas sholihin. Saya berjanji ya Allah, saya akan bersedekah, saya beramal saleh. Banyak sekali padarkah yang seperti itu. Kalau saya kaya, wah pokoknya begitu. Falamma atahumullahu min fadlih, ketika dia diberikan keutamaan oleh Allah tentang keinginannya, bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Dia bakhil, dia mengingkari janjinya kepada Allah. Mirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sikap-sikap munafik sangat dibenci Allah dan Rasulullah. Bahkan Allah akan tempatkan orang-orang munafik itu, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walang tajida lahum nasira. Orang-orang munafik Allah akan tempatkan di kerak dasar neraka jahanam dan tidak ada yang bisa menolongnya. Untuk itu jauhilah sikap-sikap munafik. Yang mana sikap munafik? Apabila dia berkata, banyak membohonginya daripada kebenarannya. Lalu yang kedua, apabila dia berjanji, dia mengingkari janji-janji tersebut padahal dia mampu melaksanakan janjinya. Lalu yang ketiga, wa idza tu'mina khana, apabila dia diberikan satu amanah kekuasaan, baik yang terkecil sampai yang terbesar. Sekecil-kecilnya amanah adalah seorang pemuda terhadap diri sendirinya. Mampukah dia memanage dan memimpin diri sendirinya? Seorang suami memiliki amanah keluarganya. Dan bahkan lebih tinggi tingkatannya paling jauh sekali. Ini paling besar amanahnya ketika Abu Bakar Siddiq mendapatkan amanah menjadi Amirul Mukminin. Abu Bakar Siddiq menangis karena takut. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketika ada sikap munafik, bertobatlah kepada Allah selagi Allah berikan kesempatan. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang dari segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Guru, berbeda sekali kira kita banyak sekali musibah yang terutama corona masih mewabah di Indonesia. Guru sedikit untuk sebelum undur diri berdoa dulu. Tafadhol Guru. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbana, ya Ghafur. Amin. Ampunilah segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat ya Allah. Hindarkan kami dari sikap munafik. Amin. Yang mungkin COVID-19 ini kau turunkan karena kemunafikan kami ya Rabb. Amin. Ampuni kami ya Rabb. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kami kembalikan kepada Engkau ya Allah, agar senantiasa kau cabut, kau angkat musibah-musibah di negeri tercinta kami Indonesia. Mudah-mudahan dengan kau cabut kembali, maka bumi kami akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Syukur kasiran Kiai, mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu. Terima kasih buat kru yang bertugas. Saya Darfaltea dan Ustaz Jaga Suara mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Sampai ketemu kembali di kajian-kajian berikutnya masih di Lentera Islam Badar TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.